Baik, untuk proses pembelahan kita mulai dari tengah punggung, diiris perlahan hingga ke anus, kemudian diiris perlahan dari bagian anus hingga ke operculum. Begitu juga pada tengah punggung, diiris perlahan hingga ke operculum. Baik, yang pertama di sini kita mengeringkan terlebih dahulu bagian tubuh ikan. Perlu diingatkan bahwa untuk membelahnya, pastikan ekor berada di sebelah kanan dan kepala di sebelah kiri. Untuk pengenalan pertama di sini ada 5 sirip terbagi atas 5. Yang pertama ada sirip dada atau pektoral, lalu ada sirip punggung atau dorsal, kemudian ada sirip perut di sini atau ventral, kemudian ada sirip dubur atau kita sebut dengan anal, dan yang terakhir ada sirip ekor atau caudal. Di sini juga kita melihat insannya bahwa masih segar. Untuk proses pembelahannya seperti yang saya jelaskan pada penjelasan pertama, dimulai dari tengah punggung diiris perlahan hingga ke anus, kemudian diiris perlahan dari bagian anus hingga ke operculum. Begitu juga pada tengah punggung diiris perlahan hingga ke operculum. Oke, baik, untuk penjelasan organ pada ikan ini kita mengambil bagian yang pertama ada insan, di mana insan merupakan organ respirasi pada ikan. Insan sendiri terdiri dari lembaran-lembaran yang sama. Ada banyak lembaran pada ikan. Bagian yang putih melengkung disebut arus branchiolus, yang berfungsi sebagai tempat menempelnya lembar-lembaran insan. Sedangkan bagian yang berwarna merah sendiri disebut kireken, berfungsi sebagai tempat pertukaran gas. Untuk organ keduanya sendiri ada jantung. Nah, jantung ini merupakan organ respirasi pada ikan, di mana jantung ikan hanya terisi darah yang tidak mengandung oksigen. Darah dari jantung dipompa menuju insan untuk diisi oksigen, lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Jantung pada ikan sendiri memiliki 2 ruang, arterium dan vertika. Baik, untuk organ ketiga di sini kita meneliti usus. Seperti yang kita lihat bahwa usus berbentuk seperti pipa panjang yang berkelok-kelok dan sama besarnya, berakhir dan bermuara keluar pada lubang anus. Usus merupakan bagian terpanjang dari saluran pencernaan. Pada bagian depan usus terdapat 2 saluran yang masuk ke dalam, yaitu saluran yang berasal kantung empedu dan yang berasal dari pankreas. Fungsinya sendiri sebagai penyerapan sari makanan, pada umumnya fungsinya sama seperti tubuh manusia. Kemudian organ keempat ada hati. Kita lihat di sini bahwa hati bentuknya besar, berwarna merah kecoklat-coklatan, letaknya di bagian depan rongga dan meluas mengelilingi usus. Fungsinya sendiri untuk menghasilkan empedu yang disimpan dalam kantung empedu untuk membantu proses pencernaan lemak. Yang kita perlu ketahui bahwa hati adalah alat pencernaan ikan yang struktur dan fungsinya masuk pada bagian kelenjar pencernaan. Oke, pada organ kelima di sini kita melihat ginjal. Ini adalah bentuk dari ginjalnya. Pertama kita keluarkan dahulu untuk bisa melihatnya lebih jelas. Nah, ginjal ini adalah organ yang kompleks sebab merupakan gabungan elemen hematopoietik, reticuloendothelial, endokrin, dan ekstrotoni. Ginjal pada ikan ini memiliki fungsi yang sedikit berbeda dibandingkan dengan vertebrata lainnya, yang organ ini juga turut berperan dalam hemostasis cairan tubuh. Kira-kira seperti inilah bentuknya.
Lalu kita akan lanjutkan pada kelenjar. Di sini saya mengambil 4 kelenjar. Pada kelenjar pertama ada kelenjar urofisis, terletak pada belakang spiraculotis. Pada kelenjar urofisis ini dihasilkan 4 jenis hormon yang didefinisikan, yakni urotensin 1, 2, 3, 4. Pada ikan urotensin 1 belum diketahui efeknya secara pasti. Urotensin 2 belum, beberapa dalam kontradiksi otot licin. Urotensin ketiga mengistimulasi peningkatan dan penyerapan Eny+ pada insan dan pelepasan Eny+ pada ginjal. Urotensin keempat diduga adalah argintosin, tapi hanya teridentifikasikan para ribontropin. Untuk kelenjar kedua, ovarik, di mana kelenjar ovarik terletak pada gonad yang berfungsi menghasilkan organ estrogen dan prostrogen, di mana fungsi estrogen dan progesteron yaitu untuk mengembangkan karakteristik seks sekunder dan persiapan tubuh pada saat kontraksi. Berikut ada kelenjar ultimochial. Kelenjar ini terletak pada spektrum pemisah antara rongga abdomen dan sinus venosus, menghasilkan hormon kolesterosis yang dihasilkan melalui ekresi oleh kelenjar ultimochial, berfungsi untuk mengekresikan. Kemudian ada kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid ini di mana terdapat di bagian leher, di mana kelenjar fungsi fisiologi yaitu mempengaruhi laju konsumsi oksigen, membantu proses metabolisme dan proses osmoregulasi.